Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang teks kajian teori. Sebelum menjelaskan teks kajian teori, izinkan saya untuk menjelaskan anggota kami. Di sini ada Nala Izul, dan saya sendiri Dutrisda, dan satu lagi ada Regi Aziz. Membahas tentang teks kajian teori ini, bagi mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau karya ilmiah, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan kajian teori. Untuk menulis sebuah karya ilmiah yang berkualitas dan berbobot tentunya, dibutuhkan kajian teori yang berkualitas juga. Kajian teori yang dimaksud dapat menjadi sebuah gambaran apakah karya ilmiah tersebut bagus atau belum bagus. Nah, sebelum membahas tentang teks kajian teori ini, saya akan menjelaskan tentang teori sendiri. Teori merupakan serangkaian konsep, asumsi, definisi, dan juga proposisi untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar variabel. Nah, teori itu mengandung 3 hal dari penjelasan yang saya sebutkan tadi. Satu, teori merupakan serangkaian preposisi antara konsep-konsep yang saling berkaitan. Nah, yang kedua ada teori menjelaskan secara sistematis tentang suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Nah, yang ketiga ada teori menjelaskan tentang fenomena menggunakan cara menentukan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep lain. Nah, selanjutnya pengertian dan peran dan fungsi tentang teks kajian teori akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nala. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan layarnya kepada saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks kajian teori. Teks kajian teori, atau yang biasa dikenal dengan landasan teori, merupakan serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Teks kajian teori memiliki peran yang sangat penting dalam menulis sebuah penelitian, skripsi, atau karya tulis ilmiah. Hal ini karena teks kajian teori digunakan sebagai landasan dalam melakukan sebuah penelitian. Kajian teori yang berkualitas akan menentukan kualitas dari sebuah penelitian. Next. Oke, selanjutnya adalah peran dan fungsi teks kajian teori. Ada beberapa peran dan fungsi teks kajian teori. Berdasarkan diskusi yang sudah kelompok 5 lakukan, kami dapatkan 7 peran dan fungsi teks kajian teori. Yang pertama adalah membatasi masalah yang kita hadapi. Yang kedua, menemukan benang baru yang bisa diteliti. Yang ketiga, berguna sebagai landasan dalam menentukan sebuah hasil penelitian. Yang keempat, dapat membantu peneliti dalam menyusun instrumen penelitian. Yang kelima, memudahkan dalam mengambil hipotesis. Yang keenam, membantu dalam memprediksi fakta-fakta yang bisa ditemukan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam objek. Terima kasih, begitu yang dapat saya presentasikan. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, cara menyusun kajian teori yang akan dijelaskan oleh Aziz. Next. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan. Baik, layaknya teks pada umumnya, teks kajian teori pun mempunyai cara penyusunan yang baik. Dan yang pertama yaitu menentukan variabel penelitian itu sendiri. Variabel adalah hal pertama yang sebaiknya harus dikumpulkan dalam sebuah penelitian kualitatif. Namun variabel yang baik itu adalah variabel yang relevan dengan penelitian dan bisa diukur dan bisa diamati. Yang kedua, mengambil sumber referensi. Setelah menentukan variabel penelitian tadi, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengambil referensi dari berbagai jenis sumber. Yang ketiga yaitu menyortir referensi relevan.
memilih referensi yang mana akan digunakan untuk topik penelitian. Setelah menemukan dan nyortir referensi relevan tadi, mengambil dan yang selanjutnya adalah mengambil dan membandingkan variabel. Ini maaf ada koreksi dari penomorannya. Nomor 4 yaitu mengambil dan membandingkan variabel sendiri. Saat membuat kajian teori, alangkah baiknya para peneliti itu mencari dan membandingkan untuk menentukan kedudukan dari berbagai macam variabel yang ada. Next. Next slide-nya. Yang kelima yaitu mengambil dan membandingkan variabel. Kedudukan variabel itu sangat penting sehingga para peneliti harus menguji sesuai tidak dengan variabel yang dipilih tadi. Setelah semuanya selesai, setelah dibaca ulang lagi, setelah pas, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan teori. Memaparkan teori-teori yang memang diuji, yang akan diuji dan sesuai dengan landasan penelitian yang dilakukan. Tak lupa setelah itu mencantumkan sumber referensi yang dikutip. Ya, mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Peneliti atau penulis wajib mencantumkan sumber referensi yang telah dikutip agar penulis atau peneliti tersebut tidak terkena plagiarisme. Mungkin itu dari subbab penyusunan teks kajian teori. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam ucapan penyampaian, kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, kami akan menjawab sebisa mungkin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.